Ini lanjutan dari episode kemarin sama Tito tentang gimana caranya mendirikan bisnis sendiri dalam kaitannya tentang peraturan perlegalan di Indonesia. Cuma saat ini spesifik gue akan angkat tentang Alvinnya itu sendiri, gimana dia sebagai seorang pengacara juga mendirikan sebuah law firm yang pada intinya adalah sebuah badan usaha. Ujungnya dia akan mencari keuntungan, itu pasti. Jadi di episode kemarin, di episode 1, gue nggak secara proper memperkenalkan diri dan channel ini tentang apa dan kita siapa aja. Jadi channel ini adalah Bincang di Langit. Bincang di Langit. Bincang di Langit. Kena copyright nggak gue? Konsepnya adalah gue mau mengajak teman-teman gue yang gue kenal. Ya, gue mulai dari yang gue kenal dulu. Mungkin nanti punya kesempatan ngajak ngobrol orang yang ahli, tapi secara personal gue nggak kenal, itu memungkinkan. Jadi konsepnya gini, karena gue selama ini selalu menjadi karyawan di suatu perusahaan dari tahun 2018 dan gue suka sebenarnya. Gue nggak memungkiri bahwa gue mendapatkan banyak pengalaman, banyak pelajaran, dan juga banyak benefit finansial yang gue dapat dari kerja dengan perusahaan. Cuma gue masih menyimpan ketertarikan untuk memulai usaha sendiri. Tapi ada beberapa faktor yang membuat gue belum bisa mewujudkan keinginan gue membuat usaha sendiri. Tapi gue senang ketika teman-teman gue bisa memulai usaha sendiri dan apalagi berhasil. Dan gue tertarik untuk mempelajari itu. Dan mungkin sebagian dari yang nonton dari kalian juga tertarik untuk itu. Nah, kemarin di episode 1 gue udah ngundang Alvin. Ya. Dari kemarin gue panggil Sinyo karena sebenarnya panggilannya adalah Sinyo. Panggilan ya. Tapi nama asli lu adalah Christian Alvin Zakari. Ya, Christian Alvin Zakari. Dia founder dan managing partner dari CAZ and Partners, firma hukum yang berkantor di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Fatmawati. Ya. Oke. Kemarin dia udah sempat bagi-bagi tips buat temen gue lagi yang lainnya namanya Tito, gimana caranya membentuk sebuah badan usaha. Case-nya kemarin adalah Konstruksi. perusahaan konstruksi. Lebih spesifiknya adalah perusahaan dagang di bidang konstruksi. Trading material sih Trading sebenarnya. material. Kalau belum nonton, bisa ditonton di sini. Dan sekarang, gue gak akan jauh-jauh ngangkat tema yang lainnya. Gue akan ngangkat langsung ke Sinyo sendiri. Dimana tadi di opening udah gue buka bahwa law firm adalah sebuah badan usaha yang pada intinya adalah mencari keuntungan. Ceritain dong, lu kenapa memulai bikin law firm? Karena pada dasarnya lulusan hukum itu kan lu bisa aja dengan mudah kerja di suatu perusahaan dan lu terima gaji, hidup lu tenang, gitu kan. Sedangkan kalau memulai usaha sendiri tidak semudah itu, Ferguso. Nah, betul. Ya kan? Gua mau tahu pertama dari alasan lu, motivasi lu. Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang kenapa gue mendirikan law firm, sebenarnya itu cita-cita lama sih, gitu ya. Oke. Itu udah lama lah, dari zaman gue kuliah tuh salah satu tujuannya adalah gue suatu saat one day gue harus punya law firm sendiri. Cuma emang segala sesuatu kan nggak bisa dibilang langsung instan gitu ya. Kita harus ada proses segala macam. Gue juga sempat kerja di corporate. Pernah juga bekerja di satu kantor advokat dan juga satu kantor notaris gitu. Jadi ada beberapa kultur perusahaan yang gue masukin lah gitu kan. Ada secara kultur corporate, dari sisi konsultannya juga gitu. Nah, selang berapa tahun akhirnya gue berpikiran ya mungkin sekarang ini udah saatnya sih gitu. Tapi lu sadar kan dengan memulai usaha sendiri, semua kestabilan keuangan yang lu dapat dari gaji yang lu dapat dari corporate itu hilang seketika dan lu harus mulai dari nol. Iya. Persiapan lu apa untuk memulai itu? Karena sebelum gue ngobrol sama lu, tadi gue ngobrol sama
teman kita juga namanya Ais kan. Ya. Dia itu masih dalam tahap mempelajari tentang dunia hukum dan bercita-cita untuk bikin law firm. Nama saya Zaidin Ahkam. Oke. Kemudian kalau dalam pergaulan saya biasa dipanggil Ais. Asal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Buton Utara. Dan sekarang lu di Jakarta sejak tahun? Di Jakarta, pertama kali datang di Jakarta itu 2017 akhir. Kemudian kuliah 2018 Kuliahnya di mana? di Universitas Jayabaya, Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Oke. Ngambil jurusan? Magister Hukum Bisnis. Besar hukum bisnis. Di Jakarta saya ngekos. Oke. Sejak awal memang nggak ada keluarga dekat yang di Jakarta? Kalau keluarga dekat nggak ada, Oh, oke. cuma sekampung gitu, Sekampung ya. orang-orang sekampung. Oke. Selama di Jakarta selain kuliah kegiatannya apa aja? Ya saya hari ini magang di salah satu firma hukum yang ada di Jakarta Selatan. Terus balik lagi soal jurusan, kenapa ngambil konsentrasinya ke hukum bisnis? Ya mungkin saya rasa karena S1 saya juga dulu perdata. Oke. Kemudian yang kedua, saya rasa hukum bisnis lebih berpotensi ya. Dia punya nilai jual, apalagi hari ini di Jakarta kan, hampir semua perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta membutuhkan yang namanya konsultan hukum. Kemudian ketika kita menjadi konsultan hukum di beberapa perusahaan, sudah pasti ketika kita menjadi konsultan hukum akan bicara ke bisnis, mayoritas. Oke. Nah, rencananya di Jakarta ini sampai kuliah aja, lulus lalu balik lagi ke daerah asal, atau akan mencoba mengadu nasib di Jakarta, kerja artinya atau membuat usaha sendiri? Insya Allah mengadu nasib di Jakarta. Ya mungkin setelah saya disumpah sebagai lawyer, saya akan membuat firma hukum atau kantor pengacara tersendiri. Nah, apa persiapan lu untuk bisa terjun berdikari bikin firma hukum sendiri? Nah kalau gua berpikiran ini ya, law firm itu yang seperti lo bilang, law firm itu adalah bisnis. Artinya ketika lo mendirikan law firm, lo udah nggak bisa berpikir sebagai lawyer doang gitu. Lo harus berpikir sebagai pemilik bisnis. Artinya gini, ketika lo mendirikan usaha, ya lo harus memandang itu dari sisi bisnis gimana. Contoh misalkan law firm, lo adalah lawyer, lo punya track record yang oke di kantor-kantor sebelumnya, meskipun mungkin bukan kantor sendiri gitu ya. Lo pengen mendirikan law firm nih. Pertimbangan pertama adalah ketika lo mendirikan law firm, yang lo bilang tadi kan, salary dan lain-lain, benefit segala macam itu hilang. Artinya ketika dalam keadaan tidak punya klien, lo keadaan keuangan lo sekarang itu mampu untuk berapa lama? Oh, jadi lu udah mempersiapkan tabungan lah. Ya. Seandainya rencana lu nggak berjalan mulus, Terus, ya. lu masih bisa bertahan lah paling nggak. Ya. Itu yang paling penting lu Itu siapin. penting. Dan itu juga jadi satu target juga ya. Jadi misalkan ternyata saving gue adalah gue bisa nih bertahan tanpa penghasilan selama 6 bulan ke depan. Oh, artinya dalam 6 bulan ini gue harus dapat nih klien. Dari situ baru lu breakdown klien yang mungkin yang paling possible lu dapat itu siapa. Otomatis kalau misalkan lu baru mulai usaha, ya suka nggak suka, mau nggak mau pasti relasi terdekat kan. Bisa dari keluarga, bisa dari kawan-kawan. Dari situ lu breakdown lagi, lu list lagi. Kawan-kawan lu siapa aja sih yang bisa dihubungin ini gitu kan. Jadi lu bikin database lah ya, database relasi, koneksi, Ya. yang memang lu yakin bisa menjadi calon klien lu. Oke. Ya. Terus yang paling pertama, bukan paling pertama ya, tadi yang pertama. Yang penting juga adalah lu harus kasih tahu orang lu punya kantor itu sih. Ya kadang orang tuh suka apa? Kadang ada orang yang berpikiran aku malu, gue belum apa-apa.
terus gue publish apa segala macam. Enggak, lu harus bilang gue udah punya kantor sekarang. Oke. Ya istilahnya kalau lu pernah dengar kan, there's a new sheriff in town gitu. Ada sheriff baru di kota ini. Gitu. Jadi lu harus membuat announcement. Enggak, lu ketika lu bilang lu punya kantor, lu physically punya kantor atau lu punya badan hukum yang sebenarnya lu masih kerja dari rumah? Itu tergantung kebutuhan sih. Jadi kalau misalkan ternyata klien lu belum banyak banget dan lu nggak perlu associate yang terlalu banyak, atau mungkin ini cuma one man job ya, lu yang dealing, lu yang ngerjain, itu bisa ya tergantung lu dengan keadaan kayak gitu lu butuh kantor atau enggak gitu kan. Mungkin lu ada keperluan meeting, atau mungkin lu ada keperluan untuk publikasi apa segala macam ya, misalkan lu pengen branding lah gitu kan. Itu kan harus kantor, harus jelas. Cuma kalau misalkan mau berangkat dari skala yang kecil yang semuanya bisa dikerjain dari rumah, sebenarnya nggak terlalu perlu gitu. Oke. Cuma Jadi yang lebih penting adalah membuat announcement ya, bahwa announcement, lu udah ada dan gue siap. gue punya kantor dan gue siap itu. Oke. Itu tadi yang kalau gue tadi yang apa? Yang masalah punya kantor atau enggak? Ya tadi tergantung kebutuhannya kan, gue bilang kalau misalkan ternyata memang ini sebenarnya one man job gitu ya. Itu kalau itu nggak perlu harus lu harus hire associate apa segala macam gitu. Karena pada akhirnya percuma gitu. Lu nggak punya kerjaan tapi lu hire orang gitu. Terus lu hire orang itu buat apa? Nah, cuma yang perlu dipikirin, lu mau sampai kapan jadi kayak gitu. Scale lu kan lu harus punya proyeksi ke depan nih. Lu mau scaling up itu di level berapa? Nah itu kan harus dipikirin dari awal. Oke. Dan ketika lu udah mempersiapkan itu, dulu masih kan nggak lu dapet klien pertama itu bagaimana? Klien pertama dulu lama juga sih klien pertama. Klien pertama itu kayaknya gue 3 bulan sih kalau nggak salah. Jadi lu 3 bulan pertama tanpa klien? Iya. Kalau gue start tanpa klien dalam artian yang bener-bener dealingnya atas sama gue gitu. Oke. Nah, cuma kalau untuk 3 bulan setelah gue start, gue masih ada yang beberapa project yang gue masih shadowing. Iya shadowing lah, gue masih bantuin teman segala macam gitu. Ya karena emang kan kebutuhannya ya orang nggak ada penghasilan juga segala macam, udah gitu kan. Tapi lebih ke situ sih, bukan lebih karena gue punya law firm terus gue ngikut orang, nggak begitu gitu pikirannya. Gitu. Dulu setelah 3 bulan itu gimana cara lu dapet klien pertama lu itu? Dia adalah orang yang pernah lu kenal sebelumnya atau gimana? Gue pernah mengenal orang ini ya, beliau ini di suatu perusahaan, dan dia memang adalah dulu kita kenal karena pekerjaan juga sih. Gitu. Jadi itu di kantor lama gue, dia adalah salah satu klien lah. Gitu. Nah, dia emang waktu itu emang sering, waktu dia menjadi klien di kantor gue itu emang dia emang suka nanya apa segala macam gitu kan. Sebenarnya itu juga ya, saya kan tadi yang gue bilang kita breakdown nih untuk potensial klien siapa aja. Klien-klien lama lu yang sebenarnya udah kenal sama lu dari pekerjaan lu sebelumnya, ya dari situ sih gitu. Oke, jadi sebenarnya lu ngebangun reputasi lu itu nggak cuman ketika lu baru mendirikan law firm ya. Sebenarnya lu udah membangun reputasi itu sejak lu masih kerja sama orang. Gimana? Secara personal ya? Iya kan? Secara personal ya. Gitu. Jadi orang itu sudah kenal sama lu waktu masih di firma sebelumnya, dan ketika lu buat sendiri dia sudah percaya sama lu, dia ngikut. Gitu kan? Oke. Jadi harus dijaga baik-baik ya reputasi ya. Reputasi jaga baik-baik. Cuma persoalannya gini, persoalannya adalah ketika lu punya kantor, ya lu mau pernah ya bu. Kalau menurut gue ya, dari pandangan gue, lu mau kerja di perusahaan gede apa, ternama apapun, ketika lu datang ke orang dengan lu membawa bendera sendiri, menurut gue tuh nggak sesimpel itu. Lu punya track record di perusahaan mega nasional lah gitu ya, segala macam gede. Terus lu datang ke klien, sekarang gue punya kantor sendiri, lu pakai jasa gue nggak? Karena dari sisi klien mungkin yang dipandang bukan lu, tapi adalah kantor lu. Gue kemarin bisa kerja sama lu karena kantor lu, bukan lu secara pribadi gitu ya. Tapi kan paling nggak lu bisa menunjukkan etos kerja lu, diligence lu gitu itu kan. Itu yang di develop. Ya, itu adalah kesempatan yang harus lu develop pada saat lu masih bekerja sama orang. Ya, mungkin lu secara brand masih belum laku gitu, tapi lu secara profesional dan personal orangnya sudah mengenal gua gitu. Oke. Nah, kalau di industri lainnya yang gue
pernah punya pengalaman di industri makanan lah ya, kecil-kecilan. Kan sering tuh kita bikin campaign free gitu kan. Kalau di dunia firma hukum ada nggak sih praktek kayak gitu? Lo ngasih free jasa untuk buat membangun reputasi, bikin portofolio gitu-gitu. Iya ada itu, malah kewajiban sih sebenarnya. Jadi gitu? Jadi di kode etik advokat itu juga mengatur apa yang mungkin teman-teman juga udah tahu ya, namanya pro bono. Pro bono. Iya. YouTube YouTube. Itu bono sama Bono Diets. Diets juga nggak bono doang, ada Diets. Oke. Mana lo? Gue tadi berpikir pro bono itu karena bono itu orang yang sangat peduli lingkungan, Dia peduli humanis masyarakat, banget, humanis gitu kan. humaniter banget. Akhirnya digunakan istilah pro bono itu dari situ Dari gitu. situ gitu. Ternyata bukan ya? Bukan. Gue juga nggak tahu sih istilahnya apa gitu. Tapi kayaknya itu istilah zaman lama ya, dari Belanda juga. Gue kurang tahu. Tapi intinya adalah lu memberikan layanan hukum secara cuma-cuma. Gitu. Lu Dan itu kewajiban bagi kantor pengacara atau law firm. Bukan kantor, malah setiap advokat itu punya kewajiban memberikan pro bono. Oh gitu. Ada minimal atau per tahun atau yang penting sekali selama karirnya dia. Nah, kalau sedalam itu gue juga kurang ini ya, maksudnya gue kurang mengetahui implementasinya seperti apa gitu. Ya mungkin tuh masukan juga untuk kayaknya harus dibuat satu peraturan yang jelas implementasi apa ya. Karena kalau ya sebenarnya kalau kita ngomongin sekarang, teman lu datang atau misalkan keluarga lu datang ke lu minta nasihat hukum gitu, ya kan nggak mungkin lu charge, sebenarnya itu pro bono juga hitungannya gitu. Nah, cuma apakah itu bisa dimasukkan ke dalam catatan aktivitas pro bono secara resmi? Nah itu kan yang belum diatur. Oh gitu. Nah, Nggak, maksudnya kalau misalnya lu ada kewajiban ngasih pro bono, ya mungkin lu bisa kasih giveaway gitu kan. Buat orang yang mau bikin orang mau bikin perusahaan bisa banget. gitu kan, ketimbang lu bayar lawyer bisa nggak tahu deh gua berapa sih, belasan puluhan juta mungkin ya. Tergantung skala perusahaannya. Siapa tahu sihnya bisa kasih giveaway. Jadi subscriber pertama free gitu ya. Oh gitu ya. Iya bisa. Aja. Tapi sekarang udah 16 subscriber. Udah 16. Udah naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Sebelumnya 8. Sebelumnya 8. Tapi yang penting views-nya. Oh iya, view-nya bener ya. Lu yang kemarin berapa? 101. 100. Kayak anjing nggak? Subscriber lu berapa? Gue gak boleh ngomong anjing. Ngomong anjing boleh. Anjay yang nggak boleh kan? Kalau ngomong. Karena gue mengagumi lu. Oh gitu. Iya, gue mengagumi, gue appreciate sama apa yang lu lakukan sekarang. Anjay, ini gitu. banget. Boleh ya kalau gitu ya. Boleh. Tapi dihimbau jangan. Dihimbau jangan. Nah tadi kalau ngomong anjing karena 101 kan ada filmnya. Dalmatian. Ini boleh ngerokok gak sih? Boleh ngerokok gak sih? Iya nggak apa-apa, ngerokok aja gitu kan. Bebas. Karena rokok gue jauh aja di situ. Oke, dan sekarang lu udah berapa lama nih mendirikan law firm lu? Kita secara Lu bagi dong. Secara resmi sih akte kita itu di 2016. Akte lu di 2016. Dan tadi yang lu bilang klien pertama lu itu tahun berapa? Akte pertama itu ke antara Februari atau Maret 2017. Itu klien pertama lu? Ya, under Jazz and Partners ya. 2016 kayaknya lu masih jadi anak band lu ya? 2016. Enggak. 2016 itu gig terakhir gue Desember. Oh gitu ya? Desember, gue inget banget. Nih gue kasih lihat nih ya, gue kasih link nih. Dulu Sinyo adalah gitaris. Kita ngeband lagi lah. Nih dia ini juga pernah menjadi salah satu vokalis di band gue dulu. Iya, vokalis Tarkam, Cabutan. Iya, jadi video itu pernah gue upload di channel gue yang satu lagi. Kena itu copyright claim. Padahal mainnya ngaco gitu kan. Gue nggak tahu dari mana. Artinya sound kita udah mirip sama band aslinya. Iya. Padahal mah ngaco. Ada enggak itu 2015-an. Maksudnya kalau Itu 15 ya? 15 yang sama lu 15.
15 sama 14 gitu. Ya gue masih umur 22 tuh. 22. Sekarang berapa? Ya tinggal 28. tambahin aja. 28. Oke. Itu tadi klien pertama lo dan lu berdiri dari 2016. Ya. Klien pertama 2017. Sekarang udah 2020. Ya. Dan ya kita semua tahu lah 2020 itu anjay, ntar gua tit gitu ya. Gara-gara Covid. Ya, Lu termasuk yang terdampak nggak? sangat. Kok bisa?